Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan bercerita tentang Abu Yazid Al-Bustami dan seekor anjing. Suatu malam, Abu Yazid sedang berjalan-jalan sendirian. Kemudian, di tengah perjalanan ia melihat seekor anjing. Secara spontan, hati dan pikirannya pun berkata bahwa ia tidak ingin bajunya terkena oleh najis karena berpapasan dengan anjing. Karena itu, ia angkat jubahnya supaya jubahnya itu tidak terkena atau tidak menyentuh dari anjing tersebut. Setelah diangkat, kemudian setelah berpapasan dengan anjing tersebut tiba-tiba berhenti. Setelah berhenti, anjing itu pun melihat Abu Yazid Al-Bustami. Dan Abu Yazid pun tiba-tiba saja karena anjing itu berhenti, Abu Yazid pun juga ikut berhenti karena keheranan melihat anjing tersebut berhenti. Abu Yazid melihat kepada anjing tersebut. Tiba-tiba Abu Yazid itu merasa mengerti dengan bahasa yang akan disampaikan oleh anjing tersebut. Anjing tersebut itu seolah-olah berkata, "Wahai Abu Yazid, kenapa engkau menyibakkan jubahmu ke atas? Apakah karena takut terkena najis? Ketahuilah bahwa tubuhku ini kering, tidak basah. Maka dalam keadaan tubuhku kering ini tidak mungkin aku akan menajiskan jubahmu atau menajiskan dari pakaianmu. Sekalipun nanti pakaianmu itu akan najis, maka sangat mudah untuk mensucikannya. Cukup engkau basuh dengan air dan juga tanah sebanyak 7 kali, maka pakaianmu itu akan suci dan bersih. Tetapi Abu Yazid, kalau engkau mengangkat jubahmu karena merasa aku adalah makhluk yang hina dan engkau adalah makhluk yang mulia, maka ketahuilah bahwa 7 air dari samudra tidak akan mungkin bisa menyucikan hinanya, kotornya hatimu. Mendengar dari pernyataan anjing tersebut, Abu Yazid terhentak, kemudian merasa sangat bersalah kepada anjing tersebut. Didekatilah anjing tersebut oleh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid mencoba untuk bersahabat, mencoba untuk meminta maaf kepada anjing tersebut dengan mengajaknya berjalan bersama-sama. Tetapi anjing tersebut menolak ajakan dari Abu Yazid Al-Bustami. Lalu berkata kepada Abu Yazid, "Wahai Abu Yazid, aku tidak mau berjalan dengan dirimu karena orang-orang yang menganggapmu mulia, orang-orang yang menghormatimu, mereka akan memukulku, mereka akan melempariku dengan batu karena menganggapku sebagai makhluk yang hina, sebagai makhluk yang najis." Kemudian anjing ini pun pergi meninggalkan Abu Yazid. Setelah anjing itu pergi, Abu Yazid pun menangis sejadi-jadinya dan berkata kepada Tuhannya, "Ya Rob, anjing saja tidak mau berjalan bersama diriku. Lalu bagaimana aku mau menjalani hidup ini kalau anjing saja tidak mau berjalan dengan diriku? Jangan sampai Tuhan, engkau pun tidak mau memaafkanku dan tidak mau menerimaku." Setelah itu Abu Yazid pun dari uh, pengalaman itu, Abu Yazid pun mulai berhati-hati. Ia pun mulai tidak pernah memilah-milih untuk memberikan kasih sayang kepada siapapun makhluk yang ada di muka bumi, baik itu manusia, hewan,
semua makhluk yang ada di dunia ini semuanya adalah ciptaannya Allah yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, yang harus kita juga jaga. Karena mereka hidup pun itu atas takdirnya Allah. Walaupun ada beberapa makhluk yang memang uh, itu harus kita hindari, bukan untuk dihindar dan sebagainya, bukan, tetapi dihindari karena mereka diharamkan bagi kita untuk sekedar kita makan, tetapi bukan untuk kita olok-olok, bukan untuk kita mencemooh mereka atau kita menyakiti mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Hujurat ayat 11. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang memperolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Dari cerita ini dan dari ayat ini, semoga kita bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencela, untuk tidak menghina, untuk tidak merendahkan siapapun, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Karena kita tahu sekarang banyak orang tidak berbicara tapi sering mengetik lewat media sosial. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa lebih menghargai makhluk-makhluk lainnya. Hanya ini dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.